minggu lalu atau hari Jumat yang lalu saya menyampaikan poin-poin dalam bentuk slide itu dari pusat ya. Itu kita pelajari sama-sama. Kemudian hari ini saya akan menjelaskan apa itu strategi pengembangan industri rumahan. Jadi ini yang harus kita sama-sama ketahui nanti bersama. Sesudah itu nanti tentu materi yang saya sampaikan hari ini untuk disosialisasikan ke masyarakat. Masyarakat yang mana kita belum tahu, tetapi setidaknya kita harus sama-sama tahu bahwa dari 10 peserta tim kita masing-masing tinggal di apakah ada di desa atau di kelurahan. Jadi tinggal amati klasifikasi kira-kira industri rumahan di daerah masing-masing itu bisa diidentifikasi nggak berapa jumlahnya dan seterusnya ya. Jadi nanti itu materi yang akan kita sampaikan. Kita langsung saja, saya pikir saya akan sampaikan. Ya, kita lihat sama-sama di sini menguatkan ya, karena kemarin dikit-dikit terlempar saya ya dari keluar dari meeting. Baik, coba kita lihat tema kita hari ini. Saya hanya mengulangi lagi ya, bahwa KKN kita adalah bersatu dengan pengabdian pada masyarakat, kemudian terintegratif secara virtual. Jadi yang kita maksud atau UNPAD maksud yang supaya kita sama-sama pahami, mudah-mudahan sudah bisa terlihat. Jadi yang pertama, KKN dan PPM itu sifatnya integratif secara virtual. Adalah integrasi pelaksanaan KKN yang merupakan mata kuliah wajib universitas bagi mahasiswa jenjang sarjana dan sarjana terapan di UNPAD terutama ya, dengan kegiatan pengabdian pada masyarakat. Itu dosen. Ya, saya ulangi, waktu itu saya sampaikan bahwa ada KKN kewajiban yang diikuti oleh mahasiswa dan ada PPM kewajiban yang dilakukan oleh dosen. Nah, keduanya disatukan. Ini yang kita sebut dengan integratif. Jadi kalau nanti ada yang mempertanyakan di desa atau di kelurahan mana saudara berada, saudara harus bisa menjelaskan ini. Kemudian poin kedua, mahasiswa melakukan KKN dengan mengikuti topik PPM yang diajukan oleh dosen. Ya, oke ya. Jadi 3 poin ini ya, kalau ada nanti yang di mana desa nanti saudara tinggal atau di kelurahan mana saudara tinggal, jika ditanya apa itu KKN, kenapa harus disatukan dengan PPM, ini ya, ininya ya yang harus diperjelas. Nanti saya share juga ini. Kemudian topik kita, tujuan PPM integratif dengan KKN ini adalah ini ya, saya pikir ini saya sudah sampaikan minggu lalu ya, saya pikir enggak masalah yang ini. Kemudian ini juga coba diperhatikan di sini. Jadi kegiatan KKN yang dilakukan mahasiswa sesuai dengan program pengabdian masyarakat DPL. DPL itu siapa? Saya ya, dalam hal ini sebagai dosen DPL saudara yang sudah dirumuskan kembali menjadi program implementasi daring. Jadi kita buat daring nanti. Kemudian kegiatan yang dilakukan mahasiswa dapat ditujukan bagi, nah ini, masyarakat di wilayah tempat tinggal saudara masing-masing. Itu yang harus diperhatikan. Jadi kalau ada yang tanya, nanti saya KKN-nya di mana ya? Nanti KKN-nya di mana? Saudara sudah bisa fokuskan diri bahwa saudara KKN di tempat saudara di mana saudara berada gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Yang kedua, kegiatan dilakukan secara berkelompok. Nah, ini juga nanti kan kita lihat kalau UNPAD memberikan, silakan ini ada satu desa yang cocok untuk strategi pengembangan industri rumahan. Maka disitulah kita di nomor 2 itu nanti masuk. Jadi kelompok binaan, desa binaan dari DPL, itu nanti yang kita mau amati. Apakah nanti di Kota Bandung atau di Jatinangor, itu kira-kira ya. Ini yang harus kita pahami sama-sama. Kemarin saya terus terang saya tidak bisa menyampaikan, saya di luar kota, kemudian fasilitas tidak mendukung untuk itu. Maka hari ini saya ingin memperjelas. Nah, jika situasi dan kondisi dipandang memungkinkan, maka mahasiswa dapat melakukan KKN di lokasi kegiatan PPM DPL dengan persyaratan. Pertama, mahasiswa bersedia untuk datang ke lokasi PPM DPL secara luring. Ini yang ditanyakan kemarin oleh Rifki ya, kalau nggak salah. Kemudian disusul satu pertanyaan dari teman saudara. Yang kedua, ada surat izin dari orang tua. Jika itu ada, maka nanti kita bisa kumpul sama-sama di lokasi di mana kita melakukan pembinaan di desa tertentu. Tapi kita belum dikasih desanya ya, kalau yang untuk dibina itu. Yang lain yang saudara harus pahami adalah tahapan-tahapan kegiatan ini ya. Jadi pralapangan yang hari Jumat kita ketemu itu, termasuk hari ini, adalah pembekalan oleh dosen mengenai rancangan kegiatan PPM dosen, peran mahasiswa, tata tertib KKN-nya, kemudian ini kita sepakati sama-sama gitu ya. Jadi ada kesepakatan antara dosen dan mahasiswa untuk implementasi KKN PPM secara terintegratif.
gitu ya. Jadi ini yang harus kita, nanti minggu pertama di bulan Juli itu maka kita akan masuk di identifikasi subjek KKN. Nanti akan dijelaskan nanti di sana minggu pertama itu apakah di tanggal 6, di tanggal 10. Dua edaran yang saya terima, yang pertama edarannya adalah tanggal 6 dan yang kedua adalah tanggal 10. Nanti saya akan sampaikan ke grup mana yang akan kita patuhi, ikuti sama-sama. Karena nanti di apakah tanggal 6 atau tanggal 10 itu nanti rektor hadir. Kemudian direktur DRPM dan pengabdian pada masyarakat juga hadir di situ. Kemudian panitia KKN-nya ya. Jadi ini yang harus sama-sama saudara pahami, bagaimana kita mengidentifikasi subjek KKN, kemudian mengidentifikasi masalah dan sumber daya sesuai dengan tema kita. Kemudian diskusi tentu kita nanti akan kita lakukan di minggu pertama itu. Kemudian data terkait dengan tema PPM, calon subjek KKN, kemudian logbooknya, nanti bikin logbook, itu nanti di Trello ya, Trello. Kita nanti akan menggunakan itu, nanti kita buka logbook di sana, kegiatan apa yang saya bisa pantau, kita bisa diskusi di situ di Trello itu ya, yang minggu lalu, hari apa saya kasih itu? Hari Minggu ya, kalau nggak salah ya, hari Minggu ya. Baik, yang berikutnya kita lihat di minggu kedua, pengolahan data dan analisis masalah dan sumber daya. Jadi artinya kita minggu kedua itu harus sudah punya data tentang desa yang di dalamnya ada industri rumahan, yang sebagaimana tema kita. Kemudian perencanaan kegiatan KKN-nya, ya, kemudian koordinasi bersama dengan subjek KKN. Nah ini nanti apakah nanti ada, kalau saya amati kemarin ada beberapa yang tinggal di Bandung, mungkin bisa bersama-sama dengan saya nanti ke desa binaan, di mana desa binaan yang kita ditugasi oleh UNPAD ya, untuk sama-sama datang. Bagi nanti yang jauh mungkin misalnya tidak bisa hadir, berarti nanti apakah memungkinkan 1 atau 2 kali pertemuan, kita sama-sama bisa hadir sama-sama di lokasi yang bersangkutan ya. Kalau misalnya dapat izin dari orang tua, tapi kalau nggak dapat izin dari orang tua, tentu kita bisa lakukan secara virtual ya. Nah ini minggu ketiga. Jadi minggu ketiga itu kita akan persiapkan instrumen untuk implementasi kegiatan KKN. Nah, nanti saudara harus punya program kerja KKN yang dikoordinir oleh ketua KKN ya. Ketua KKN-nya siapa kemarin? Ya, oke ya. Nanti dikoordinir dengan teman-teman mempersiapkan instrumen-instrumen apa yang diperlukan. Tentu di bawah koordinasi saya ya. Nanti saya sampaikan apa yang harus dilakukan. Kemudian kita juga ketika melaksanakan kegiatan bersama itu secara daring, berarti di minggu ketiga nanti kita secara bersama. Jadi kalau kita mau ketemu langsung itu ada di minggu pertama atau kedua ya, sedangkan di minggu ketiga harus daring. Oke. Nah di minggu ketiga juga sudah kita bisa sama-sama evaluasi subjek KKN kita gitu ya. Itu yang harus kira-kira yang harus kita diskusikan. Jadi di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu 4. Jadi setidaknya 4 kali kita diskusi ya, setidaknya 4 kali. Tetapi kalau di antara saudara 10 orang ini silakan diskusi setiap saat, nggak ada masalah ya, silakan aja. Tetapi saya setidaknya 4 kali. Jadi artinya minimal 4 kali kita ada diskusi. Jadi tinggal ingatkan saja, saya sudah di minggu keberapa apa yang harus didiskusikan. Berarti saya nanti ingin lihat program kerja KKN saudara apa, kita sinkronkan dengan PPM yang saya ajukan dan saudara minati. Kira-kira seperti itu ya. Saya tidak melihat lagi bahwa itu pilihan pertama saudara atau pilihan kedua, tetapi setelah bergabung di sini kita sama-sama ingin supaya aktivitas ini mulai sama-sama kita diskusikan, sama-sama kita susun laporannya nanti bersama-sama juga di tanggal 14 itu setidaknya laporan sudah masuk di saya ya. Karena terakhir itu kan tanggal 15. Dan ini tidak bisa ditawar-tawar, jangan-jangan seperti mengerjakan tugas mata kuliah lambat nanti ajalah dihubungi dosennya. Ini nggak bisa. Jadi kalau saudara telat maka langsung coret semuanya. Jadi laporan nggak masuk di tanggal 15, maka semua nilai saudara. Tetapi kalau ingin bertanya, silakan kontak saya di WA. Kemudian ini yang harus kita diskusikan. Yang lain yang ingin saya sampaikan, perhatikan di sini. Dosen melakukan tindak lanjut kegiatan PPM sesuai rencana kegiatan PPM. Memberikan bimbingan pelaporan KKN, memeriksa laporan KKN. Ini dosen ya. Jadi memberikan laporan KKN, memberikan nilai KKN, dan menyampaikan laporan KKN mahasiswa
dan nilai KKN mahasiswa kepada Dirdik, Direktur Pendidikan, ya. Jadi itu yang tugas saya, yang paling utama. Nah, tugas saudara membuat laporan, ini yang kita singkat aja ya, singkat MAWA. Yang dulu disebut apa istilahnya ada dulu ya. Sekarang kita buat itu. Kemudian laporan subkelompok. Jadi membuat laporan keseluruhan, kemudian membuat laporan subkelompok. Yang sebagaimana kita sepakati waktu itu kita bikin 2 kelompok ya. Kemudian kita membuat juga laporan KKN secara perorangan. Ini saya sudah sampaikan juga minggu lalu ya. Kemudian kita buat logbook, nanti kegiatan dilampirkan dalam laporan KKN. Jadi ada foto-foto, ada rekaman seperti hari ini, kita bisa nanti screenshot aja. Screenshot, kemudian kita nanti lampirkan di situ ya. Kemudian mahasiswa melakukan bimbingan dan konsultasi dengan DPL untuk pembuatan laporan. Itu yang saya sampaikan tadi ya. Jadi memang laporannya harus didiskusikan, nggak bisa. Tapi draftnya saudara dulu yang bikin ya. Draftnya buat sesuai dengan pedoman, nanti baru kita diskusikan. Kemudian menyerahkan laporan KKN secara lengkap dalam bentuk PDF kepada DPL. Jadi kalau saya nanti minta dalam bentuk Word aja dulu, nanti baru dipinalkan, baru kita buat PDF, nggak apa-apa. Atau dua-duanya saudara kirim ke saya, nggak apa-apa juga. Kemudian laporan PPM dosen, berarti nanti saya yang buat itu. Jadi nilai KKN mahasiswa itu dosen yang mengerjakan ya. Jadi perhatikan aja ini di 3 kolom ini. Jadi ini kolom yang saudara harus kerjakan. Oke. Kemudian laporan tadi masing-masing kelompok terdiri dari atas 3 atau 5 orang. Ini yang tadi saya bisa kelompok kecil. Kita kan udah sepakat ya 5 orang ya. Jadi ini kita bisa buat laporan ininya, subkelompoknya 5 orang ya. Kemudian laporan individu. Kemudian video kelompok berdurasi 10 menit. Ini wajib kita buat. Jadi nanti dikoordinir oleh ketua kelompok, silakan buat videonya, video kegiatannya berdurasi 10-15 menit ya. Yang berisi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa. Bagaimana caranya? Kan di awal saya sudah sampaikan bahwa saudara tinggal di daerah, apakah di desa atau di kelurahan, silakan bikin kegiatan dengan masyarakat, nanti minta difotokan, itu fotonya atau divideokan. Nanti video-video kecil ini nanti kita gabungkan menjadi satu video utuh. Jadi misalnya orang yang pertama bikin di desa mana, orang yang kedua video. Jadi bikin video, kira-kira kalau misalnya itu 10 menit atau sampai 15 menit, berarti satu videonya itu jangan lebih dari 1 menit. Karena kita 10 orang. Jadi 10 orang itu bikin video 1 menit digabungkan sudah 10 menit. Nah, nanti 5 menitnya nanti kita gabung secara bersama. Ada saya, ada saudara-saudara 10 orang ini. Yang bagaimana caranya nanti kita buat 10 orang ini. Itu 5 menit isinya ya. Sedangkan 1 menit adalah tugas individu kita gabungkan di video kelompok kita nanti ya. Ada yang tidak jelas di bagian ini yang saya jelaskan? Ya. Nanti kalau udah si videonya kita edit, nanti nggak apa-apa serahkan aja ke saya, nanti kita edit yang bagus, kemudian nanti kita upload di YouTube, kemudian nanti ada hashtagnya KKN Unpad Juli 2021 ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi nanti kita juga bikin Instagram untuk memudahkan orang. Jadi kita semacam lomba ya, semacam lomba dari semua kelompok ini ada 1.800-an mahasiswa, kemudian dibagi berapa kelompok itu semacam lomba di YouTube itu yang paling banyak subscribe, yang paling banyak like, itulah pemenangnya. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa ini, jadi setiap kegiatan mulai tanggal berapa dinyatakan oke, apakah di tanggal 6 apa tanggal 10, itu mulai tiap hari kita nanti bikin satu diupload ke YouTube kita. Nanti beri aja nama kelompok kita apa, mau dinamakan apa, silakan rembukan dulu, nanti kita diskusikan, kita putuskan nama KKN kita apa gitu ya, selain KKN PPM Unpad atau KKN Unpad Juli 2021. Nanti mau namanya apa, nanti kita diskusikan ya. Jadi ada nanti YouTube itu selalu nge-link ke Unpad. Jadi semakin banyak yang yang subscribe, semakin banyak yang like, itulah pemenangnya. Dan pemenangnya itu biasanya 10 besar diumumkan di Unpad, termasuk nanti di webnya Unpad periode Juli Agustus. KKN Unpad adalah kelompok mana, nanti disebut nama-nama anggotanya, kemudian DPL-nya ya. Nah, ini jadi harus kita kerjasama, betul-betul kerjasama ya. Yang lain yang ingin saya sampaikan, tanggal-tanggal penting.
Nah ini perhatikan. Jadi acara pemberangkatan KKN secara virtual itu tanggal 10 Juli. Berarti nanti ada tanggal 6 yang kita harus diskusi matangkan untuk menghadapi tanggal 10 Juli ini. Kemudian pelaksanaan KKN PPM integratif itu antara 10 Juli sampai dengan 11 Agustus. Jadi kita ada 1 bulan lah, kira-kira seperti itu ya, 1 bulan. Nah, pengumpulan laporan KKN ke mahasiswa ke DPL itu tanggal 14, nggak bisa ditunda-tunda. Pokoknya tanggal 14 harus masuk ke dosen. Batas akhir penyerahan nilai, langsung saya nanti berikan nilai di tanggal 15. Ya, langsung saya kasihkan ke panitia KKN, kemudian nanti saudara sudah bisa lihat nilai saudara di tanggal 16 atau 17-nya khusus apa nilai saudara, kira seperti itu ya. Oke, ini dicatat ya di tanggal-tanggal penting ini. Nanti saya juga share ini ya. Yang lain yang saudara harus perhatikan, format laporan tentu lihat di pedoman KKN yang pernah saya kirim. Kemudian laporan individu, perhatikan laporan individu. Laporan individu adalah laporan kegiatan KKN mahasiswa di tempat tinggalnya masing-masing. Ini yang tadi saya bilang. Nah, kegiatan di sana itu dibuat videonya 1 menit. Kira-kira ya, jadi masing-masing peserta KKN membuat laporan video 1 menit. Nanti 10 anggota berarti 10 menit gitu ya. Nanti kita gabungkan 10 menit itu. Jadi kalau misalnya enggak 1 menit pun yang dikirim ke saya lebih, misalnya 2 menit atau 5 menit nggak apa-apa. 5 menit kirim aja, nanti kita mau edit gitu ya. Jadi nggak harus persis 1 menit. Silakan aja kirim ke saya. Mau 5 menit, boleh, mau 6 menit. Nanti saya yang penggal-penggal kemudian gabungkan menjadi satu film ya. Jadi itu ada 10. Sedangkan 5 menitnya adalah kita secara bersama-sama ya. Jadi video rekaman ini aja kita virtual berapa kali digabungkan menjadi 5 menit, kemudian kita gabungkan. Jadi total video kita yang akan diupload ke YouTube adalah 15 menit. Itu yang berkaitan dengan individu. Jadi laporan individu menjadi salah satu indikator penilaian peserta KKN secara individu. Jadi saya nanti ada penilaian individu. Laporan ini dikumpulkan kepada DPL, kemudian dikompilasi oleh DPL dan diupload di Google Form ya pada waktu pengumpulan nilai. Jadi saudara sudah bisa lihat juga nilai saudara ya. Nah, sedangkan laporan kelompok, laporan ini adalah laporan subkelompok terdiri dari 4 atau 5. Jadi dua kelompok kita di situ ya. Laporan ini menggunakan format laporan ini yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Kemudian lembar pengesahannya tentu saya harus tidak menggunakan istilah KKN di laporan itu ya. Jadi kita menggunakan istilahnya, jadi lembar pengesahan PPM mahasiswa tidak menggunakan istilah KKN. Perhatikan itu, tetapi menggunakan istilahnya ini nih, SIMKAD MAWA ya, SIMKAD MAWA. Jadi di laporannya nanti. Oke. Lihat template pedoman ya, nanti di situ ada contohnya. Kemudian tema mahasiswa adalah kegiatan dari PPM. Nah, ini tema kita adalah yang ini. Perhatikan baik-baik ya. Jadi kita nanti buat laporan KKN itu video kegiatan PPM menyebutkan tidak lagi tidak lagi KKN, tapi tadi yang kita sebut SIMKAD. Kemudian video wajib diunggah di YouTube oleh peserta KKN. Nanti yang upload adalah saudara, tetapi nanti saya bantu editin supaya. Tapi kalau di antara saudara ada sudah yang mampu bisa mengedit, nggak masalah juga, silakan aja oleh saudara ya. Tetapi kalau misalnya menggabungkan antara 10 kegiatan individu, kemudian 1 kegiatan keseluruhan yang 5 menit, kita bikin 15 menit, kemudian kita upload, tentu kita harus bikin channel YouTube-nya juga gitu ya, ketika mau upload ke sana ya, kira-kira gitu ya. Jadi di channel itu nanti ada laporan keseluruhan, ada laporan individu, kita upload sama-sama di situ, ada laporan subkelompok tadi ya, dan seterusnya ya. Kemudian perhatikan DPL mengupload link YouTube pada Google Form. Jadi linknya itu nanti kita bawa ke Google Form pada saat pengumpulan laporan KKN secara keseluruhan. Konten video kegiatan PPM dilakukan oleh mahasiswa, perhatikan itu bukan oleh dosen ya, oleh mahasiswa. Jadi kegiatan PPM yang dilakukan oleh mahasiswa, jadi ada pengabdiannya di situ. Kemudian dalam video wajib mencerminkan ketaatan terhadap protokol kesehatan. Jadi setiap ada kita pertemuan, semuanya harus menggunakan masker. Durasi 8 atau 10 tadi, 10 sampai 15 menit tadi memuat judul.
nama anggota kelompok, ilustrasi kegiatan PPM yang dilakukan, dan output dari kegiatan PPM. Ya, ini yang nanti kita wajib sampaikan. Kemudian judul kita kan strategi pengembangan industri rumahan. Nah, kelompok 1, karena kita bagi 2 kelompok 1 itu bicara tentang profil pelaku industri rumahan. Jadi profil pelaku industri rumahan. Jadi kita identifikasi dulu pelaku industri rumahan, siapa saja di sana. Kemudian kita analisa situasi produk industri rumahannya itu. Kita nanti amati kekuatannya, kelemahannya, peluangnya, dan tantangannya. Nah, dari A dan B ini nanti saya nanti akan menyusun analisa situasinya, gitu ya, analisa situasinya, kekuatannya apa dan seterusnya apa. Nah, strategi apa yang dapat kita lakukan? Nanti laporan gabungannya itu nanti saya munculkan. Oh, ini strategi 1 misalnya apa, strategi 2 apa, dan seterusnya, ya. Jadi ini nanti pekerjaan. Jadi kalau minggu lalu mungkin ada yang penasaran, kelompok 1 mengerjakan apa, kelompok 2 mengerjakan apa. Jadi sudah bisa terbayangkan ya di sini. Jadi analisa situasi produk industri rumahan. Jadi kita lihat keunggulannya apa, industri rumahan unggulan di desa itu seperti apa, kelemahannya apa, peluangnya apa, tantangannya apa, ya. Kemudian kita analisis SWOT, ya. Dengan analisis SWOT nanti kita akan temukan 4 strategi yang mungkin bisa kita lakukan. Oke, itu yang berkaitan dengan tema kita, ya. Jadi sudah jelas. Ini nanti saya share ke saudara, saya share dulu. Kemudian saya ingin menyampaikan apa itu industri rumahan. Nah, ini ya, yang kedua saya ingin nanti diskusikan. Atau mau didiskusikan dulu yang pertama tadi? Silakan, ada yang mau menanyakan dulu yang pertama tadi? Saya stop screen dulu ya, kalau gitu ya. Oke, kita lihat dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak dari kegiatan itu? Baru kita bicara apa itu strategi pengembangan industri rumahan. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Kan untuk laporan individu itu, ya, kita tuh sesuai daerah masing-masing atau? Betul, sesuai daerah masing-masing. Oh, bukan desa yang ditentukan oleh UNPAD? Enggak, desa masing-masing. Kan saudara ber-KKN di desa masing-masing. Nanti selain bikin laporannya, bikin videonya. Yang durasinya saya butuh 1 menit, tetapi boleh 5 menit, 10, sampai 10 menit nggak apa-apa. Nanti saya menyaring mana yang bisa diambil untuk ditempel ke kelompok kita. Itu yang laporan individu ya. Jadi laporan individu di desa masing-masing. Ya, jadi nanti apakah bersama perangkat desa di tempat sana ada kegiatan apa yang terkait dengan industri rumahan ya. Jadi industri rumahan. Jadi nanti kita kaitkan dengan industri rumahan di sana. Oke. Jelas ya? Jadi laporan individu adalah laporan kegiatan saudara masing-masing. Oke, ada pertanyaan lain? Mengenai, kan tadi ada 2 tema ya Pak? Ya. Yang profil sama yang satu lagi. Nah itu tuh untuk pribadi itu harus sesuai itu atau tentang industri rumahan aja Pak? Iya, secara keseluruhan kalau individu. Tetapi nanti kumpulkan data tentang profil. Misalnya ke bagian kelompok A ya. Ya. Tentang profil kan. Oke. Nanti saudara kumpulkan profil masing-masing individu tadi di desanya masing-masing itu. Kumpulkan. Oke. Nah, nanti desa yang masing-masing itu sebagai contoh untuk implementasi nanti di mana desa jadi binaan saya, di Bandung atau di Kabupaten Bandung atau di Jatinangor. Nanti kan saya belum ditunjukin ininya. Saya belum memilih desanya gitu ya. Nah, yang tadi dari individu-individu itu nanti kita mau satukan di sini. Jadi apakah profil seperti ini ada juga di desa binaan kita ini? Atau bisa juga nanti di masing-masing itu jadi kalau 10 peserta berarti 10 desa binaan kita gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi nanti kita ibaratnya virtual secara bersama-sama di desanya Nova, nanti virtual secara bersama-sama di Alvira, nanti sama-sama di situ ya. Jadi ada 10 itu. Nanti kalau saya punya desa binaan di Bandung atau apa, itu nanti contoh gitu. Percontohan itu yang akan dipakai sama-sama. Nah, makanya nanti di situ ada kita wajib ketemu secara bersama-sama. Ngerti nggak maksudnya? Iya, Pak. Ya, oke ya.
Oke, jadi tugas individu, tugas kelompok sudah jelas ya? Jelas. Ada yang mau ditanyakan lagi oleh yang lain? Alvira? Udah cukup, Pak. Cukup ya. Siapa namanya? Rifki nggak masuk ya? Untuk Ripki, Ya, tadi saya menghubungi Pak. Ripki iya. lagi mengerjakan UAS dulu katanya, UAS take Oh home. ya udah nggak apa-apa. Nanti Iya, di share ya ininya ya. Saya iya. juga ada rekamannya. Nanti ini rekaman kita nanti saya share ke grup. Silakan nanti sampaikan juga ke ininya, bisa dilihat nanti rekamannya ya. Oke. Jadi gini, saya akan memberikan semacam acuan. Nanti ketika di saudara apa yang harus dikerjakan di sana kan kadang-kadang itu bingung sendiri ya. Di desa saya tahu desanya, tetapi nanti mau di desa itu mau ngapain gitu loh, ya. Nah, ini yang saya mau disampaikan di yang kedua ini. Baik ya, saya coba kita diskusi di slide kedua. Perhatikan nanti kalau ada yang mau ditanyakan, baru kita diskusikan ya. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, ya. Jadi tema kita ini ya, jadi strategi pengembangan industri rumahan. Jadi nanti apa yang saudara ingin sampaikan ke desa masing-masing, ya? Apakah nanti dekati dengan yang penting lapor dulu ya ke desa masing-masing bahwa saya ditugasi oleh Unpad KKN di sini, apa yang bisa saya kerjakan dan apa dan seterusnya. Nanti ngobrol dengan lurahnya kalau ini ya, sampaikan aja bahwa saya mau KKN temanya ini. Jadi kalau yang tadi ditugasi mencari profil profil industri rumahan, silakan cari profilnya di kelurahan itu. Ada berapa misalnya industri rumahan di desa itu, silakan nanti di anu ya masing-masing. Jadi setidaknya 5 desa kita, 5 desa yang ada mengidentifikasi profil industri rumahannya gitu ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, apalagi yang ingin disampaikan? Ini slide boleh saudara presentasikan di sana di desa masing-masing. Slide-nya seperti ini. Jadi saudara sampaikan dulu bahwa dalam teorinya Maslow kebutuhan orang itu dimulai dari kebutuhan fisik dulu. Jadi misalnya masalah makanan, minuman, apa dan seterusnya. Ini teori Maslow. Dan ini sepintas saja, nggak usah banyak-banyak. Nanti ditanya lebih jauh, susah juga jawabnya ya. Pokoknya sepintas orang kebutuhannya seperti ini. Jadi kebutuhan fisik dulu. Nah, sejak pandemi ya, sejak pandemi atau sejak corona dimulai dari Desember 2019 sampai hari ini kebutuhan ini, teori kebutuhan berubah. Nah, siapa yang membuat teori itu? Nah, internet yang bikin, tapi kita bisa lihat sini sama-sama ya. Ini, ya. Jadi kita perubahan perilaku akibat adanya pandemi ya. Jadi kebutuhan orang seperti ini dulunya ya, umumnya. Nah, sekarang kebutuhannya berubah seperti ini, kebutuhan saat ini. Jadi yang pertama harus ada baterai. Nah, jadi berubah ya. Jadi saudara tanpa ada baterai di HP apa dan seterusnya, ini nggak jalan. Yang kedua mungkin yang kedua kebutuhan kita sesudah baterai ada wifi. Ada wifi atau internet atau mau kabel langsung atau pakai wifi, intinya itu ya. Jadi sampaikan ke ibaratnya di desa masing-masing bahwa kebutuhan sekarang ini berubah seperti ini. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau sudah tahu perubahan ini, maka kita akan membatasi pertemuan. Bilang tim saya ada 10 orang dan tidak bisa datang semua ke sini. Nah, gitu kira-kira seperti itu ya. Jadi ceritakan bagaimana pandemi itu kita menjaga jarak, kemudian pakai masker, kemudian mencuci tangan dan seterusnya. Tetapi intinya dalam KKN ini kebutuhan kita yang pertama adalah baterai, kemudian wifi. Itu kira-kira seperti itu ya. Jadi gambarkan seperti itu sehingga kita tidak bisa melakukan pertemuan secara keseluruhan selama 1 bulan itu. Kalau dulu kita KKN itu 3 bulan, saya masih ingat. Saya waktu itu KKN 3 bulan. Jadi benar-benar 3 bulan tuh full gitu ya. Jadi kita tuh mulai dari Juli sampai September. 3 bulan saya KKN waktu tahun 87 ya, 87 KKN-nya. Nah, sebisa mungkin ini sampaikan ke di mana perangkat desa yang ada di daerah saudara masing-masing. Nah, kemudian baru kita ceritain karena kita temanya strategi strategi pengembangan industri rumahan. Nah, kita nanti kalau bisa mengumpulkan orang-orang PKK atau orang industri rumahan di sana, apakah secara virtual atau secara luring, silakan aja ya.
Jadi model yang menjabarkan bagaimana sebuah entitas bisnis bergerak sebagai upaya mendapatkan keuntungan. Nah, ini model bisnisnya adalah bentuk pengembangan yang kita tawarkan ke mereka gitu ya.